Halo sahabat, Shalom. Selamat datang di channel Sobat Setia. Channel yang memuat konten rohani Kristiani. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, share, komen dan like video ini. Selamat menyimak. Sosok yang keenam, Lucifer. Nama Lucifer diadopsi dari bahasa Latin, artinya pembawa terang. Hal ini dikaitkan dengan penampilan tubuh rohaninya yang indah cemerlang melebihi makhluk-makhluk sorgawi lainnya. Alkitab tidak menyebutkan nama asli malaikat terang ini, hanya nama julukan saja seperti bintang timur, putra fajar, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Lucifer. Jadi, Lucifer bukanlah nama asli, melainkan nama julukan yang diberikan oleh orang Kristen Barat pada abad ke-4 Masehi, saat Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Sejak saat itu, nama Lucifer menyebar ke seluruh dunia, walaupun Alkitab bahasa lain tidak mencantumkan nama itu, kecuali Alkitab King James Version. Para sarjana Alkitab berbeda pendapat soal sosok Lucifer. Ada yang berpendapat, jika ia adalah seraf, karena dialah pemimpin puji-pujian kor serafim. Ada juga yang berpendapat, jika dia adalah kerub, karena ia berdiam di tempat para kerubim berjaga, di Taman Eden Sorgawi. Tuhan menciptakan Lucifer sempurna, melebihi makhluk-makhluk sorgawi lainnya, maha indah, cemerlang, penuh hikmat, penuh kuasa supranatural, pandai bermain musik dan merdu suaranya, sebagaimana catatan Alkitab. Pertama, dalam kitab Yehezkiel pasal 28. Gambar dari kesempurnaan engkau. Penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, batu yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Lihat kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 12b hingga 15. Kedua, kitab Yehezkiel pasal 26 ayat 13 menyebutkan talenta Lucifer, yaitu pandai bernyanyi dan bermain musik. Para sarjana Alkitab menyimpulkan bahwa, sebagai makhluk yang diciptakan sempurna, maha indah, penuh talenta, serta posisinya berada di atas makhluk-makhluk sorgawi lainnya, maka Lucifer adalah makhluk sorgawi yang paling istimewa di sorga. Sahabat, selain dikaruniai berbagai kuasa supranatural, para makhluk sorgawi juga dikaruniai hak azasi, berupa kehendak bebas, atau free will. Kelak di kemudian hari, hak azasi ini juga dikaruniakan kepada manusia. Dan kehendak bebas inilah yang membuat banyak malaikat jatuh dalam dosa. Berikut beberapa profil mereka. Yang pertama, iblis atau Satan. Nama iblis diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Satan, artinya musuh, lawan, seteru. Dan dari bahasa Yunani, diabolos, artinya pemfitnah, penuduh, pendakwa. Nama-nama ini dilekatkan kepada Lucifer setelah ia kalah dalam perang pemberontakan. Menyadari dirinya sempurna, serta posisinya yang paling tinggi di antara seluruh makhluk sorgawi lainnya, karena paling berhikmat, paling perkasa, dan paling indah, Lucifer menjadi sombong. Lucifer merasa tak perlu lagi tunduk dan melayani Tuhan Allah, tetapi ia juga ingin menyamai, ingin memerintah, bahkan ingin menggantikan posisi Tuhan Allah di sorga.
Inilah kehendak bebas Lucifer yang membuatnya menjadi sombong, sehingga jatuh dalam dosa. 1. Aku hendak naik ke langit. 2. Aku hendak mendirikan tahtaku melampaui bintang-bintang Allah. 3. Aku hendak duduk di atas gunung sidang ilahi, jauh di sebelah utara. 4. Aku hendak naik melampaui ketinggian awan-awan. Dan 5. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Lihat kitab Yesaya pasal 14 ayat 14 dan 15. Lucifer kemudian meniupkan kalimat provokatif kepada makhluk-makhluk sorgawi lainnya, bahwa mereka semua adalah makhluk-makhluk sorgawi yang dikaruniai banyak talenta, sehingga perkasa, sama seperti Tuhan Allah. Oleh karena itu mereka pun pantas menjadi Tuhan yang disembah. Hasilnya luar biasa. Sepertiga dari malaikat sorgawi termakan hasutannya, lalu mengikuti Lucifer. Di bawah pimpinan Lucifer mereka pun melancarkan pemberontakan kudeta, hendak menumbangkan pemerintahan Tuhan Allah. Sehingga timbullah peperangan dahsyat di sorga. Namun pemberontakan itu gagal, Lucifer dan pasukannya dikalahkan dengan telak oleh Michael bersama bala tentara sorga. Lihat kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 hingga 9. Setelah Lucifer dan pasukannya kalah, mereka menjadi makhluk terkutuk, yang kemudian diusir dari sorga. Hanya saja, seluruh talenta yang ada pada mereka tidak dicabut oleh Tuhan Allah. Itulah sebabnya Lucifer beserta seluruh malaikatnya yang kemudian menjadi setan-setan, tetap sebagai makhluk roh yang perkasa. Hanya rupa mereka saja yang berubah menjadi mengerikan dan menakutkan. Rupa yang menggambarkan isi hati dan sifat mereka yang memang mengerikan. Dan inilah daftar nama julukan dalam Alkitab yang dilekatkan kepada si penghulu malaikat yang jatuh dalam dosa, antara lain Lucifer, bintang timur, putra fajar, iblis, Satan, naga, ular tua, Samael, Beelzebul, dan Belial. Yang kedua, Abaddon atau Apollyon. Nama Abaddon diadopsi dari bahasa Ibrani artinya pembinasa. Pada waktu Lucifer dan pasukannya terusir dari sorga, mereka semua lari ke bumi, namun banyak juga yang tertangkap, lalu dikurung dalam jurang maut. Pemimpinnya bernama Abaddon. Pada hari kiamat, di masa-masa kesukaran besar, sebelum penghakiman terakhir, Abaddon dan pasukannya akan dilepaskan dari jurang maut. Mereka diberikan kebebasan selama 5 bulan, untuk menyiksa orang-orang berdosa atau manusia durhaka di atas bumi, dengan rasa sakit yang luar biasa. Saking pedihnya siksaan itu, tak ada manusia yang sanggup. Mereka semua berusaha untuk mati, tapi maut menjauh. Lihat kitab Wahyu pasal 9 ayat 1 hingga 12. Yang ketiga, Azazel. Nama Azazel diadopsi dari bahasa Ibrani, artinya kambing yang dihalau. Dalam tradisi Yahudi kuno, Azazel adalah salah satu malaikat yang jatuh dalam dosa. Saat peristiwa pemberontakan di sorga, kini ia bermukim di padang gurun. Dalam kitab Imamat, Azazel dikaitkan dengan hari raya pendamaian atau penebusan dosa bangsa Israel, atau hari Yom Kippur, di mana Imam Harun mempersembahkan 2 ekor kambing hidup, 1 ekor untuk Tuhan, dan 1 ekor kambing hitam untuk Azazel. Sebelum kambing hitam milik Azazel dilepaskan, Imam Harun meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu, lalu mengakui semua dosa-dosa dan pelanggaran bangsa Israel pada Tuhan. Setelah itu, kambing hitam tersebut dihalau ke padang gurun. Hal ini melambangkan bahwa dosa-dosa telah dijauhkan dari umat Israel. Lihat kitab Imamat pasal 16 ayat 5 hingga 10, ayat 21 dan 22. Yang keempat, roh-roh jahat atau roh-roh najis. Dalam tradisi kekristenan, sepertiga malaikat sorgawi pengikut Lucifer inilah yang disebut malaikat yang jatuh atau setan-setan
atau roh-roh jahat, atau roh-roh najis. Mereka semua menyebar ke seluruh dunia guna menghancurkan ciptaan Tuhan, terutama sekali manusia, makhluk ciptaan yang dikasihi oleh Tuhan Allah, untuk membalaskan dendam sakit hati mereka, sekaligus menyeret manusia untuk bersama-sama masuk ke dalam neraka kekal. Lihat kitab Matius pasal 12 ayat 43 hingga 45. Sahabat, demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Amin.